Lu nggak kelihatan. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahu ta'ala Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Syukur alhamdulillah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita tetap istiqamah dalam melaksanakan kajian kita. Itu kok berubah ya? Berubah di sini. Di sini udah kelihatan, tadi bisa. Hah? Ini hostnya. Hehe, aku yang masuk tadi. Terus? Udah di sini udah. Udah aku jadiin host lagi. Ulah. Ya. Lo kok tinggi banget? Ya. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Jadi surat 2 ayat 21 ini mengisyaratkan kepada manusia disuruh menyembah Tuhan. Tuhanmu itu siapa? Adalah Allah. Kalau Allah Tuhannya, tidak ada Tuhan yang lain yang berhak disembah, hanya Allah saja. Jadi oleh sebab itu, kenapa Allah menyebutkan sembahlah olehmu Tuhan? Karena Allah itu tahu bahwa banyak manusia itu yang tidak menyembah Tuhan Allah. Nah, jadi kenapa Allah itu disembah? Karena Dia yang menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Nah, jadi pengetahuan pemahaman takwa itu kan kita sudah tahu, taat, patuh, tunduk kepada aturan Allah, takut dari azab Allah. Nah, itulah disebut dengan ketakwaan itu. Jadi manusia itu menyembah Allah itu untuk wujudnya bertakwa, takut kepada Allah, takut terhadap siksa Allah, azab Allah. Kalau dia menyembah selain daripada Allah, maka tidak ngefek sembahannya itu kalau dia menyembah selain daripada Allah. Jadi Allah itu tidak akan tahu. Tidak ada hubungan dengan manusia yang menyembah selain daripada Allah. Kita lanjut. Nah, terus baca tuh. Aku deh. Ya. Dan berimanlah kamu kepada apa yang telah aku turunkan Al-Quran, yang membenarkan apa yang ada padamu, Taurat. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Dan janganlah kamu menukarkan ayat-ayatku dengan harga yang rendah. Dan hanya kepada Akulah kamu harus bertakwa.
Surah Al-Baqarah ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wala takunu lah dirubah lagi. Ih, kok keluar sih? Ngaco. Pencet mau si Kemaya. Nah, ya. Awala kafirin bi wala tas taru bi ayatila samanan qalira wa iyaya fatakun. Dan berimanlah. Nah, beriman itu tadi kan disuruh menyembah, manusia menyembah Allah. Berimanlah kamu kepada apa yang telah aku turunkan, yaitu Al-Quran. Nah, percaya kepada Al-Quran itu yang membenarkan apa yang ada padamu, Taurat. Nah, Taurat, beriman kepada Al-Quran, membenarkan Taurat itu. Dan jangan kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Jadi jangan sampai menjadi tidak beriman kepada Al-Quran itu tadi. Dan jangan pula kamu menukarkan ayat-ayatku dengan harga yang rendah. Maksudnya bisa diperjualbelikan ayat-ayat Allah. Ayat Allah bisa ditukar dengan mantra-mantra yang lain. Nah, ini yang tak boleh. Kalau Al-Quran ya Al-Quran saja. Tidak ada embel-embel yang lain. Tidak ada kata kiai, kata ustadz. Tidak ada kata dukun, kata orang pinter. Tetapi berimanlah kepadaku, itu kepadanya. Jadi menukar ayat-ayat Allah itu dengan yang lain, dengan harga yang rendah. Kenapa? Al-Quran itu adalah pedoman hidup manusia. Jadi hanya kepadakulah kamu harus bertakwa. Nah, maksudnya tidak berpaling daripada apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran itu. Tidak percaya kepada yang lain, ya kan? Hanya kepada Allah saja percaya. Kalau memohon ampun, minta kepada Allah. Minta pertolongan, minta kepada Allah. Minta rezeki, minta kepada Allah. Minta sehat, minta kepada Allah. Minta keluarga harmonis, sakinah, mawadah, warahmah, mintanya kepada Allah. Selalu minta kepada Allah. Jangan sampai menukar mintanya kepada yang lain. Kan banyak orang percaya kepada yang lain, misalnya untuk dagangnya laris, minta kepada dukun syarat-syaratnya. Atau untuk kekebalan dari segala macam penyakit, ada jimatnya, tidak boleh. Berarti itu meminta kepada yang lain, itu namanya musyrik. Nah, jadi semuanya itu sudah diberikan oleh Allah itu rambu-rambunya, yaitu Al-Quran. Sebagai pedoman kita. Jangan sampai berpaling daripada itu. Kalau giliran kita diuji oleh Allah, minta tolong hanya kepada Allah saja. Nah, jadi kalau harga yang rendah itu, ya kan, ayat-ayatku dengan harga yang rendah, berarti kita memakai bentuk kepercayaan lain selain daripada percaya kepada Allah. Nah, dan kepadakulah kamu harus bertakwa. Jadi orang yang bertakwa itu fokus kepada Al-Quran. Jadi Al-Quran itu harus selalu dibaca, dipelajari. Kenapa? Kita akan dibolak-balikkan, akan dibelok-belokkan oleh iblis. Kenapa? Al-Quran itu yang menjadi pedoman kita, diputar balikkan pikiran kita menjadi percaya kepada yang lain. Itu maunya iblis, menyesatkan manusia. Nah, jadi kalau manusia itu, sekarang ada Quran yang terbaru diterbitkan, itu banyak salahnya. Nah, kalau kita tidak membaca Al-Quran yang aslinya, tidak tahu yang aslinya, kita tidak tahu Al-Quran itu salah apa tidak. Jadi oleh sebab itu bisa memeriksa Al-Quran itu salah apa tidaknya apabila kita megang surat Al-Quran itu yang asli, kemudian terjemahannya kita tahu, tidak sembarangan Al-Quran.
Nah, jadi Al-Quran itu ada yang dicetak secara apa sekarang? Itu beredar digital. Banyak yang salah. Jangan sampai kita pakai Al-Quran yang seperti itu. Berarti kalau kita pakai Quran yang seperti itu adalah Quran yang dikarang oleh orang-orang kafir atau orang Yahudi yang menyesatkan umat Islam. Nah, jadi umat Islam itu harus tahu persis yang asli. Ini asli apa enggak? Diperiksa dulu. Sebab masalahnya kalau kita memakai ayat yang salah, nanti orang juga keliru untuk memahami ayat-ayat Allah itu. Kita lanjut. Baca tuh. Nah ini. Bukanlah menghadapkan wajah ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Ya. Jadi Qurannya berbunyi ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qablal musyrikina wal maghrib. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyi wa atal mala ala hubbihi zawil kurba wal yatama wal masakin wabni sabil wasailina wa firriqab wa qamas shalah wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim iza ahadu wasabirina fil ba'sa'i wal darai wa hinal ba'si ulaika allazi sadaku wa ulaika humul muttaqun. Nah, tadi disebutkan bukanlah menghadap barat dan timur, bukanlah menghadap wajahmu ke arah timur dan barat, itu adalah suatu kebajikan. Ya, jadi menghadapkan wajah ke arah barat dan timur itu bukan suatu kebajikan, bukan itu kebaikan. Akan tetapi sesungguhnya katanya, kebajikan itu ialah beriman kepada Allah. Nah, beriman kepada Allah, percaya kepada Allah, dan hari kemudian, hari kiamat, beriman kepada malaikat-malaikat, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada nabi-nabi, memberikan harta yang dicintai kepada kerabatnya. Nah, jadi memberikan harta itu kepada kerabat dulu. Anak yatim, orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan. Nah, orang musafir yang memerlukan pertolongan misalnya. Dan orang-orang yang meminta-minta dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila dia berjanji, dan orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Jadi menghadapkan wajah ke arah timur dan barat itu bukanlah suatu kebajikan. Nah, bukan suatu kebajikan. Kenapa menghadapkan wajah ke timur dan barat? Ya, berarti kita segala sesuatu yang datang dari timur bagus, datang dari barat bagus. Bukan begitu. Itu bukan sesuatu kebajikan. Kadang-kadang orang lupa agamanya. Kebajikan itu ialah beriman kepada Allah.
Nah, jadi bukan menghadapkan wajah ke sana. Kita semuanya, oh ini dari barat, ini modern, ini bagus, ini dipercayai, tidak bisa. Tetapi hanya beriman kepada Allah. Beriman kepada hari, kemudian beriman kepada malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi yang memberikan harta yang dicintai kepada kerabatnya. Jadi harta yang dicintai bukan harta yang rusak, ya. Anak-anak yatim, orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan. Dan orang-orang yang meminta dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji. Nah, jadi kalau orang pembohong jangan, kan begitu suatu kebajikan. Orang janji, orang pembohong, nah, tidak boleh berbohong. Dan orang yang sabar dalam kesempitan. Nah, kalau dia mendapatkan suatu musibah dia sabar. Sebab orang sabar itu adalah orang yang kuat. Ada orang yang tidak sabaran untuk ada ujian dari Allah. Ya kalau saya begini-gini terus kerjaan saya, mendingan saya mencari yang simpel saja, tidak sabaran, membegal segalanya. Itu tidak sabar namanya itu. Lagi diuji, itu harus sabar. Nah, banyak anak-anak sekarang untuk mendapatkan sesuatu merampok, merampas, ya kan, membegal di dalam perjalanan. Kita perhatikan anak kecil yang mengharapkan sesuatu hanya mendapatkan, belum tentu didapatkan itu, tetapi hanya yang penting dibegal, diambil apanya, HP-nya segalanya, karena keinginannya untuk tidak sabar tadi. Ya. Kemudian penderitaan dalam peperangan. Nah, dalam peperangan itu adalah merupakan perang. Perang itu ada dua macam, perang menahan hawa nafsu dan perang juga dengan musuh-musuh Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya. Nah, kalau orang yang beriman benar imannya, itulah orang-orang yang bertakwa. Kita lanjut. Nah, ini dulu lah. Bu, musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh Rapat. berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahui berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa dan bertawakallah pada Aku, hai orang-orang yang berakal. Ya. Kita perhatikan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashuru ma'lumati faman farada fihinal hajj fala rafat wala fusuka wala jidali fil hajj wa ma taf'alu min khairi ya'lamhullahu wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquna bi ulil albab. Nah, kalau kita perhatikan terjemahan tadi, nah, ini sudah dekat musim haji ini. Musim haji itu adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Jadi beberapa bulan dalam satu tahun itu musim haji itu satu kali, ya kan? Nah, beberapa yang dimaklumi musim haji. Nah, barang siapa yang akan menetapkan niatnya dalam bulan itu, ya bulan haji, ya kan, akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rapat, tidak boleh bebas itu ya, bebas rapat.
Nah, rapat itu artinya walaupun kita berpasangan suami istri tidak boleh melakukan sesuatu yang membatalkan haji kita. Nah, kalau melakukan itu sembarangan, itu berbuat namanya kita fasik. Atau berbantah-bantahan, bertengkar di dalam masa mengerjakan haji, tidak boleh. Itu mengerjakan berbantah-bantahan, berdiskusi, berargumentasi, berbantah-bantahan, tidak boleh dalam haji. Habis. Alah, Senggol ya? Enggak, Iya. aku nggak nyenggol. Kok mati? Mati sih. Stop Lampu kontaknya. mati. Iya kesenggol. Kesenggol Itu ibu. tuh bisa itu deh. Minyak, minyak, Untuk orang ini. iya. itu bisa gerak-gerik. Minyak. Bagian belakangnya juga bisa. Habis. Panjangnya kamu banyak. Nah, jadi Jerawat-jerawat tau. Yang sembarangan. Emas kecil. laptop masih ada. Hilang. Nggak sembarangan. Ini mau. Ini masih ada kereta. Satu nih. Apalagi bagian mata, nggak sembarangan. Keretanya dadanya gimana? Naik kereta dada gimana? Naik kereta Kok gimana? nggak nyambung lagi? Yang kalau ibunya. Aku mau nyambung. Dingin banget ya, enak ya. Handphonenya mati. Hah? Lanjut aja dari situ nggak apa-apa. Itu aja. Ya, lanjut ya. Mana tadi haji tadi? Nenek udah. Nah, jadi masa mengerjakan haji itu dapat mengerjakan berupa kebaikan. Niscaya Allah akan mengetahui. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku, hai orang-orang yang berakal. Nah, jadi kalau untuk berangkat naik haji itu harus punya bekalnya apa dulu? Persyaratan menaik haji itu apa? Harus cukup lugu ilmu pengetahuannya. Jangan sampai tidak siap pengetahuannya apa persyaratan untuk naik haji, apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan. Harus tahu kenapa kita kewajiban naik haji itu. Kenapa itu adalah nilai ibadah yang sebaik-baiknya. Nah, jadi kalau kita tidak ngerti bagaimana kok bisa kita berangkat naik haji itu bantu apa? Apakah naik haji itu untuk mendapatkan berdoa dikabulkan di sana di Ka'bah? Siapa yang naik haji berdoa di sana semoga rezekinya melimpah. Tahun depan naik haji lagi. Terus naik haji terus. Nah, ini bekalnya itu apa? Ya, naik haji itu kan cuma sekali ya dalam melaksanakan, bukan berkali-kali. Sebab masalahnya bekalnya itu adalah tidak mungkin kita terus ya naik haji. Orang yang tidak berhak, yang apa kita punya kemampuan uang, bisa saja orang lain disuruh naik haji, itu sama nilainya dengan haji kita. Nah, jadi kalau orang yang sudah tamak melakukan ibadah haji itu karena dia di sana musim haji untuk mendapatkan sesuatu atau mencari jodoh, mendapatkan jodoh, itu hajinya bukan takwa itu. Berarti hajinya untuk mencari jodoh. Hajinya untuk mencari rezeki. Hajinya untuk haji perdagangan. Nah, disebut berbekallah ya. Berbekallah. Berbekal takwa itu. Takut akan siksa Allah. Itu. Sampai di sini dulu ya. Iya. Kaji kita pagi hari ini. Mudah-mudahan
kita mendapatkan hidayah dari Allah sehingga kita tetap dalam melaksanakan kegiatan aktivitas kita mingguan kita untuk selalu mempelajari ayat-ayat Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.